Tapi Yesus merasakan penderitaan badani. Penderitaan rohani juga ada by the way. Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu penderitaan yang paling ngeri yang kita gak alami. Kita gak alami, karena itu dipisahkan dari Bapa. Itu penderitaan yang sudah level gila. Itu insane. Makanya Yesus teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Barang cuma berapa jam hanya Jumat Agung itu, tetapi ngeri. Dan kita gak akan pernah alami itu. Jadi penderitaan rohani kita gak akan pernah alami. Karena kita yang percaya Yesus, kita itu punya Immanuel, Allah beserta selama-lamanya. Dan orang akan alami di neraka karena mereka terpisah dari Allah. Oke, ada satu lagi penderitaan ini supaya kita yang seringkali diabaikan. Penderitaan emosional dan batiniah. Yesus alami siksaan batin ketika ada di salib situ. Nah, ini yang saya mau coba bahas. Bukan badaninya, rohaninya kita gak alami. Penderitaan roh, penderitaan emosinya. Yesus ada di atas sana itu, ngalami siksaan luar biasa. Humiliation, dipermalukan, embarrassment, malu lah ya. Itu betul-betul gak pakai baju kayak begitu. Lah bukan jadikan tontonan aja. Tapi dia di atas sana itu disalah ngerti. Bayangin mentalitasnya. Kalau Tuhan Yesus memikirkan, kalau kita ada di sana, semua orang ini viral waktu itu. Semua orang kira Yesus ditulahi Allah. Bayangin kalau Anda itu jatuh terpuruk, lalu semua orang mengecamu dan berkata, tahu rasa. Padahal Anda tahu Anda tidak salah, tapi semua orang percaya bahwa Anda yang salah. Perasaan misunderstood atau disalah ngerti. Perasaan dikhianati. Lalu Anda lihat di atas kayu salib itu, Yesus lihat, itu orang yang aku sembuhkan. Sekarang buang muka. Apakah Yesus tidak ingat bahwa Petrus 3 kali menyangkalnya, Yudas menjualnya, dengan ciuman lagi. Ini kalau terjadi sama kita, jangan remehkan sekalipun badan kita sehat walafiat. Sekalipun misalkan kita sudah punya Roh Kudus dalam diri kita, kalau nggak tahan pun, misalkan kalau Anda tiba-tiba jadi viral satu Indonesia, jangankan satu Indonesia, satu kota aja Jakarta, semuanya ngecap melabel Anda dan keluarga Anda, itu keluarga orang geleng-geleng kepala. Anda kemanapun juga, ke pasar, ke mall, pergi ke sekolah, anak Anda gak aman, semua orang geleng-geleng, itu loh anaknya si itu. Bayangin Anda mencekamnya, seluruh dunia itu melihatmu sebagai orang bersalah, padahal Anda gak salah. Yesus mengalami semua tekanan batin itu. Misunderstood, salah ngerti, difitnah. Everyone believed. Setiap orang percaya dia ditulahi oleh Allah, Yesaya 53. Lalu dia dipermalukan, ditinggal orang, dikhianati sama orang-orang yang mengaku-ngaku cinta sama dia. Sakitnya itu luar biasa. Makanya itu kalau Anda mau sembuh dari overthinking, panic attack, merasa tertolak sama orang tua, merasa gak punya teman, kesepian, gak tahan, kayak mau bunuh diri rasanya, jangan bunuh diri. Datang ke Yesus, dia mengerti. Sebab penderitaan batiniamu gak ada apa-apanya sama yang dialami Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan masih difitnah kok. Sampai hari ini berapa banyak orang itu yang mencemoohkan Yesus. Yesus tahu perasaannya ditinggal sama manusia. Yesus tahu. Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal yang kita bisa pelajari jemaat. Yesus itu tough. My goodness, my Savior is tough. Wow, saya belajar sesuatu dari Tuhan. Dia akan berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati kan. Iya betul. Tapi sekali lagi lemah lembut itu bukan berarti lemah gemulai atau lemah lunglai. Itu bukan kelemahan. My Jesus is one tough man. Kuat dia, menanggung semuanya itu. Makanya peluhnya keluar darah. Sekarang kita paham, peluh keluar darah padahal dia tangan belum kena paku. Belum ditusuk lambungnya. Dia belum ditinggal sama Bapak, dikirim malaikat lagi. Peluhnya keluar darah di Getsemani itu karena penderitaan batiniahnya. Karena itu dia sangat mengerti bagaimana menguatkanmu dari dalam. Nah sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya
Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita disuruh ingat, Tuhan itu tahan menanggung bantahan sehebat itu dari orang. Supaya kita jangan menjadi lemah. Dan supaya kita jangan putus asa. Ketika hati saya keras seperti batu, saya gak bisa dibentuk lagi. Gak mau dengar-dengaran dengan Tuhan, gak mau dikoreksi oleh manusia. Saya gak mau diberi masukan. Kalau hati saya sudah mengeras, saya doanya gini, Tuhan lembutkanlah hatiku. Tapi ketika hatiku mulai lembek, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit aduh, saya doanya begini, Tuhan keraskan hati saya, harden my heart. Kita harus tahu, di season musim seperti apa, kita harus doa seperti apa. Ketika hatimu sudah mengeras, angkuh, sombong, puasalah. Kenakan kain kabung, tebarkan debu di kepala. Ini ilustrasi aja, gak harus harafiah. Masuk ke dalam ruang doamu, tutup pintu di belakangmu, minta Tuhan melembutkanmu. Saya biasanya lakukan itu, karena setiap orang itu hatinya susah diduga. Ada waktunya hati kita sudah mengeras, kita menyadarinya agak telat.